Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Faradisa. Dalam video ini saya akan membahas mengenai jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehan dan lingua franca. Mari simak dengan baik ya. Yang pertama, jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehannya. Menurut Hare, pemerolehan bahasa ialah suatu proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Sedangkan pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak mempelajari bahasa kedua setelah ia mempelajari bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung terhadap anak-anak yang sedang belajar bahasa pertama atau bahasa ibunya. Sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan pemerolehan bahasa kedua. Jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehannya dibagi menjadi 3, yaitu bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Pertama yaitu bahasa pertama atau biasa disebut sebagai bahasa ibu. Menurut KBBI, bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikuasai oleh manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya. Oleh karena itu, pada umumnya bahasa pertama merupakan bahasa daerahnya sendiri. Karena bangsa Indonesia memiliki latar belakang budaya, suku, dan kebiasaan tertentu di dalam masyarakat yang berbeda. Eva, kayaknya pada bersih buku sih nang Semarang Isor. Iya cok Ewiki, aku weruh na Instagram. Iya, cuma ringana bareng ngeronyong, belum kak? Gelem yuk. Dari video tersebut terlihat bahwa ada 2 orang yang memiliki bahasa ibu yang berbeda karena mereka berasal dari daerah yang berbeda. Yang satu menggunakan kata nyong yang merupakan kata dalam bahasa Jawa ngapak. Yang satunya lagi menggunakan kata coe yang merupakan kata dalam bahasa Jawa Pekalongan. Selanjutnya ada bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang digunakan anak setelah ia menguasai bahasa pertama, seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini merupakan contoh dari bahasa kedua yang dipergunakan sebagai bahasa percakapan nasional dengan bahasa lokal daerah sebagai bahasa asingnya. Yang ketiga ada bahasa asing. Bahasa asing memiliki makna aneh atau tidak biasa. Menurut KBBI, bahasa asing yaitu bahasa yang dimiliki bangsa lain yang digunakan melalui pendekatan formal dan secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Contoh dari bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Prancis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lingua franca. Lingua franca adalah sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh para partisipan karena mempunyai bahasa ibu yang berbeda. Istilah lingua franca muncul pada abad pertengahan, tepatnya ketika jatuhnya Kekaisaran Romawi, dan digunakan di sekitar Laut Mediterania. Nah, di sekitar Laut Mediterania itu terdapat aktivitas berupa perdagangan dan kemaritiman yang dilakukan oleh bangsa Arab dan bangsa Eropa. Nah, ketika melakukan aktivitas tersebut, mereka melakukan komunikasi. Karena adanya bahasa ibu yang berbeda di antara bahasa Arab dan bangsa Eropa, nah akhirnya mereka menggunakan lingua franca sebagai alat komunikasi. Contoh lingua franca seperti misal ada penutur bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Nah, mereka tidak menggunakan bahasanya masing-masing, tetapi mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai lingua franca untuk mencapai tujuan komunikasi di antara mereka. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.